Jamaah yang dirahmati Allah, Allah lebih suka orang yang berbuat maksiat namun kemudian bertobat meskipun berbuat maksiat lagi. Allah lebih cinta kepada orang yang berbuat dosa kemudian bertobat meskipun tergelincir dalam dosa lagi, bertobat lagi, berbuat dosa lagi dan bertobat lagi, daripada kepada orang yang selalu berbuat maksiat tapi tidak pernah bertobat. Kenapa? Karena orang yang bertobat kepada Allah itu artinya dia yakin bahwa Tuhan dia, Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sedangkan orang yang berbuat maksiat tapi tidak pernah bertobat, artinya dia tidak menganggap dan tidak mengakui bahwa dia punya Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Jamaah yang dirahmati Allah, adalah Nuaiman bin Amr bin Rafah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sulit untuk meninggalkan kebiasaan lamanya sebelum masuk Islam, suka mabuk-mabukan, bertobat, mabuk lagi, bertobat lagi, bahkan ditajir, dihukum, dicambuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak bisa meninggalkan kebiasaannya itu, mabuk lagi, tobat lagi, dan seterusnya berkali-kali. Namun dalam sebuah riwayat, Nuaiman ini adalah termasuk salah satu sahabat Nabi yang masuk surga. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia yakin dan dia cinta Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah sangat mencintai makhluk-makhluknya, termasuk manusia, meskipun mereka adalah para pendosa. Kepada orang-orang yang berbuat dosa, Allah masih menyebutnya sebagai hamba-hambaku. Bahkan dalam istilah Al-Quran ini, orang-orang yang berbuat maksiat itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Allah masih mencintai mereka dan menunggu taubat mereka. Al-Quran mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, sekarang Nabi kita sudah tidak ada, maka kita yang harus menyampaikannya kepada manusia lainnya. Katakan wahai para kiai, para ustadz, para ulama, katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa, semuanya. Karena sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan lagi maha penyayang. Betapapun banyak dosanya, bagaikan buih di lautan, Allah akan tetap mengampuninya. Betapapun besarnya, bagaikan gunung Slamet, Allah pun akan tetap mengampuninya. Bahkan di ayat lain Allah menegaskan, wala ta'asu min rahillah innahu la ya'asu min rahillahi ilal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Insya Allah kita adalah orang-orang yang beriman, sehingga kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Tetapi ada satu dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa syirik, dosa menyekutukan Allah, karena Allah tidak mau dimadu. Jamaah yang dirahmati Allah, sungguh berat untuk meninggalkan kemaksiatan itu, sungguh sangat berat. Apalagi kita punya kesempatan,
apalagi kita punya kekuasaan, apalagi kita punya harta, apalagi itu menyenangkan, sungguh sangat berat. Sehingga orang-orang yang bisa meninggalkan kemaksiatan itu, Allah masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang bersabar. Dan sabar yang mereka lakukan bila betul-betul meninggalkan kemaksiatan itu adalah sabar yang lebih tinggi dari sabar orang yang ditimpa musibah. Mereka termasuk dalam golongan as-sabru antarfil ma'asi. Jadi golongan orang-orang yang bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini derajatnya lebih tinggi daripada kesabaran ketika ditimpa musibah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa meninggalkan kemaksiatan kita dan bersabar terus sehingga rahmat Allah datang kepada kita.